selamat dengan napas kehidupan yang baru yang Tuhan percayakan kami pada hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami pada pagi hari ini, kami mau bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Leonardo Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yesaya pasal 44 ayat ke-6. Demikian kesaksian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Allah menyatakan dirinya. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, kitab Yesaya bagian yang kedua atau sering disebut dengan Deutero Yesaya ini sedang menggambarkan dan melukiskan bagaimana keadaan Israel pasca berada di pembuangan, di mana mereka setelah berada di pembuangan tentu iman mereka menjadi kendor, tentu pengharapan mereka akan keselamatan daripada Allah Israel yang mereka ketahui kekuatan dan kuasanya dari zaman nenek moyang mereka sungguh sangat-sangat luar biasa di tengah-tengah bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Namun saat ini mereka berada dalam pembuangan. Ketika suatu bangsa dikalahkan, dijajah, bahkan sampai menjadi budak di negeri bangsa lain, maka ada anggapan bahwa Allah dari bangsa tersebut juga sudah turut dikalahkan. Namun hal yang berbeda kalau kita ketahui dari sejarah Israel, bahwa Allah sedang mendisiplin mereka setelah mereka gagal dalam melakukan apa yang diinginkan oleh Allah, melakukan keadilan, kebenaran, dan hal-hal yang dianggap oleh Allah sebagai bentuk dari wujud nyata umat yang dikasihi Allah. Dan ketika Allah mengizinkan mereka berada di pembuangan, Allah juga mengizinkan mereka untuk bebas beraktivitas di sana di Babel. Sebagai orang buangan, mereka spesial, mereka boleh bercocok tanam, mereka boleh bertani, mereka boleh berdagang, mereka boleh menjalankan ritual keagamannya. Hanya saja yang membedakan, mereka ada dalam kendali dan intervensi dari Babel sebagai bangsa yang menjajah mereka dan menjadikan mereka budak di negeri Babel. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, Yesaya datang menyampaikan, menyatakan apa yang disampaikan Allah kepadanya, di mana dari pasal-pasal sebelumnya kita boleh lihat bagaimana Allah adalah satu-satunya penebus, Tuhan Israel sebagai saksi Tuhan, dan sampai pada nas di ayat 40, di pasal 44 ini Tuhan satu-satunya Allah, di mana Allah sedang menyatakan dirinya sebagai yang pertama. Allah menyatakan dirinya bahwa beginilah firman Tuhan, Raja, ya. Tuhan adalah satu-satunya Raja, penebus, dan Tuhan atas alam semesta, bahwa Dia adalah Allah satu-satunya Raja atas Israel yang memimpin Israel keluar dari tanah Mesir. Dan dalam perjalanannya begitu banyak mukjizat dilakukan, bahkan sampai menyerahkan tanah Kanaan, tanah yang penuh dengan susu dan madu dan kekayaan alam lainnya, dan diberikan untuk diwariskan oleh bangsa Israel dan menjadikan bangsa yang kuat pada masa pemerintahan Daud dan Salomo. Dan kalaupun saat ini mereka berada di pembuangan, bukan berarti Allah lemah, tapi Allah yang sedang mendisiplin mereka. Lalu yang kedua dinyatakan di sini bahwa Allah berkata, menyatakan dirinya Dia adalah Allah yang terdahulu dan terkemudian. Dia adalah Allah yang kekal, yang tidak dapat dikalahkan dan berkuasa atas segala sesuatu. Yang ketiga, Dia berkata tidak ada Allah lain selain Dia. Dia Allah yang berkuasa, yang sanggup melakukan segala sesuatu. Benar saja, setelah tiba waktunya 70 tahun, Allah memutar hati Kores untuk mengizinkan bangsanya kembali ke Yerusalem, kembali ke tanah kelahiran mereka. Karena itu ibu bapak saudara terkasih, ketika Allah sudah menyatakan dirinya, penyataan Allah ini merupakan wujud nyata dari kasih-Nya kepada kita, bahwa Dia menginginkan kita untuk berubah. Dan ketika Allah menyatakan dirinya, seolah membuka kembali
tabir iman percaya kita kepada Dia yang sebelumnya redup. Mari bangkitkan kembali iman percaya kita kepada Tuhan, bahwa Dia Allah yang sudah menyatakan dirinya kepada kita akan terus menjaga, melindungi, bahkan tepat pada waktunya Dia akan menolong kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Berkati kami, mampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan, untuk tetap setia menanti pertolongan Tuhan atas hidup kami. Karena Engkau Tuhan yang sudah menyatakan diri-Mu pada kami pada pagi hari ini, bahwa Engkaulah Allah satu-satunya Raja penebus dan Tuhan atas alam semesta. Engkau adalah Allah yang kekal dan tidak ada Allah lain selain Engkau. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami mulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.